Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ilmi Bening Nur Kalbu dengan NIM 1419111133051 dari kelas B Aquacultur ingin mempresentasikan metodologi penelitian saya yang berjudul Struktur Komunitas Fitoplankton dan Tingkat Kesuburan Perairan di Sawah Tambak Desa Babat Agung, Lamongan. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai hal-hal yang melatar belakangi penelitian saya. Salah satunya adalah eutrofikasi. Nah, di mana eutrofikasi ini merupakan peningkatan nutrisi di perairan yang disebabkan oleh bahan organik. Nah, unsur hara seperti nitrogen dan fosfat ini dapat menjadi nutrisi bagi produktivitas primer seperti fitoplankton di perairan. Nah, peningkatan unsur hara ini mengakibatkan fitoplankton juga akan semakin meningkat di perairan. Nah, pada desa Babat Agung ini memiliki berbagai wilayah tambak dan juga sawah sehingga dapat dikatakan di desa ini memiliki potensi perikanan yang sangat tinggi. Namun, seringkali kegiatan budidaya perikanan di tambak tidak memperhatikan dosis pupuk yang digunakan, sehingga pemupukan yang dilakukan berlebihan dan juga berpotensi mengakibatkan eutrofikasi. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting supaya dapat mengendalikan eutrofikasi dan mengetahui status kualitas perairan melalui pengamatan fitoplankton. Berikut ini merupakan rumusan masalah yang saya gunakan untuk penelitian. Yang pertama yaitu apa saja genus fitoplankton pada sawah tambak desa Babat Agung. Kemudian yang kedua beberapa tingkat keseragaman, kelimpahan, keragaman, dan dominansi fitoplankton pada sawah tambak desa Babat Agung. Kemudian yang ketiga, apakah perairan sawah tambak desa Babat Agung tersebut subur? Kemudian bagaimana kualitas air perairan sawah tambak desa Babat Agung. Tujuan penelitian saya kali ini yaitu yang pertama mengetahui genus fitoplankton pada perairan sawah tambak desa Babat Agung. Yang kedua mengetahui tingkat keseragaman, kelimpahan, keanekaragaman, dan dominansi fitoplankton pada perairan sawah tambak desa Babat Agung. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui tingkat kesuburan perairan tambak sawah desa Babat Agung. Kemudian selanjutnya yaitu mengetahui kualitas air di sawah tambak desa Babat Agung. Kemudian manfaat penelitian ini adalah yaitu menambah pengetahuan tentang jenis fitoplankton yang ada di perairan sawah tambak desa Babat Agung. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat kesuburan, keseragaman, kelimpahan, keanekaragaman, dan dominansi fitoplankton di perairan sawah tambak desa Babat Agung bagi masyarakat, mahasiswa maupun pembudidaya sehingga dapat dijadikan acuan untuk menciptakan lingkungan perairan tambak yang cocok untuk organisme yang dibudidayakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metodologi yang digunakan. Yang pertama, ada tempat dan juga waktu. Penelitian ini dilaksanakan di tambak sawah desa Babat Agung, Lamongan, dan Laboratorium Anatomi dan Budidaya Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya pada bulan Februari hingga April 2022 saat musim hujan dan juga musim kemarau. Selanjutnya, berikut ini merupakan alat yang saya gunakan, yaitu yang pertama ada water quality checker, yang kedua ada Sedgwick Crafter, yang ketiga ada refraktometer, selanjutnya ada styrofoam, pipet tetes, mikroskop, hand counter, cover glass, bottle sample, sachet dish, buku identifikasi plankton, planktonet dengan ukuran mesh size 10 mikron, dan juga ada alat tulis. Adapun bahan yang saya gunakan yaitu air tambak, ice pack, ammonia test kit, nitrat test kit, fosfat test kit, tisu, Lugol 1%, dan juga kertas label. Selanjutnya, metode penelitian yang dipakai yaitu dengan cara metode survei dan deskriptif, yaitu metode penelitian menggambarkan objek yang diteliti di lapangan. Kemudian untuk penentuan titik stasiun pengambilan sampel menggunakan metode purposive random sampling, di mana metode purposive random sampling ini yaitu adalah metode pengambilan data yang secara acak tanpa ada perhitungan jarak tertentu serta sampel yang diambil dapat mewakili populasi fitoplankton maupun tingkat kesuburan di lokasi penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja yang digunakan. Yang pertama adalah pengambilan air sampel. Pengambilan untuk pengamatan fitoplankton dilakukan dengan memasukkan air tambak
ke dalam botol bervolume 100 ml. Namun, sebelum memasukkan air tambak ke dalam botol bervolume 100 ml, air harus disaring ke dalam planktonet, di mana air yang tersaring ini sebanyak 10 liter menggunakan planktonet yang bermesh size 10 mikron. Kemudian setelah pengambilan sampel dan diawetkan dengan menggunakan Lugol 1% di dalam botol tersebut, kemudian botol sampel dimasukkan ke dalam cool box dan sebelum dimasukkan ke dalam cool box, di dalam cool box itu harus sudah ada ice pack, di mana ice pack ini untuk menjaga agar sampel tidak rusak selama perjalanan dan supaya kondisinya stabil. Untuk khusus botol sampel uji klorofil A harus ditutup dengan menggunakan kantong plastik berwarna hitam supaya tidak terkontaminasi dengan paparan matahari langsung. Selanjutnya ada identifikasi dan perhitungan fitoplankton, di mana untuk identifikasi ini menggunakan bantuan mikroskop dengan perbesaran 40 dan juga 100 kali. Adapun buku identifikasi yang saya gunakan yaitu buku G.W. Prescott yang berjudul The Freshwater Algae, kemudian ada buku oleh Charles C. Davis yang berjudul The Marine and Freshwater Plankton, dan ada juga buku oleh Toshihiko Mizuko yang berjudul Illustration of the Freshwater Plankton of Japan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai rumus perhitungan plankton yang akan saya gunakan sebagai analisis data. Yang pertama untuk perhitungan kelimpahan plankton berikut ini yaitu ada N sama dengan F kali JA kali JB kali VT per VS kali 1 per VD. Mohon maaf, maksudnya N sama dengan F kali JA per JB kali VT per VS kali 1 per VD. Di mana F ini merupakan jumlah biota yang ditemukan, kemudian VD ini merupakan volume air yang disaring, sedangkan VT ini merupakan volume air yang tersaring, sedangkan JA merupakan luas wadah, dan JB merupakan luas amatan. Kemudian untuk indeks keragaman yang disimbolkan dengan H aksen, di mana rumusnya yaitu H aksen sama dengan PI ln PI, di mana PI merupakan proporsi individu dari spesies ke N terhadap total individu semua spesies, di mana PI ini didapatkan dari rumus NI per N, di mana NI merupakan jumlah total individu dari jenis ke N, kemudian N merupakan total individu dari semua jenis. Kemudian ada juga indeks dominansi yang disimbolkan dengan C, yaitu C sama dengan NI per N kuadrat, NI per N kuadrat, di mana NI merupakan jumlah total individu dari jenis ke N, kemudian N merupakan total individu dari semua jenis. Kemudian selanjutnya ada tingkat kesuburan yang kami pakai yaitu metode TRIX dengan rumus log M min log L per log U min log L. Dan rumus K per N, K merupakan scaling factor atau sama dengan 10, N merupakan jumlah parameter yang digunakan, sedangkan U merupakan batas atas, L merupakan batas bawah, sedangkan M merupakan nilai rataan dari parameter. Untuk tingkat keseragaman yang dilambangkan dengan E, di mana H aksen merupakan indeks keragaman, dan H max merupakan log kuadrat dari S, di mana S merupakan jumlah jenis. Selanjutnya ada parameter penelitian yang terdiri atas parameter utama dan parameter pendukung, di mana parameter pendukung terdiri dari suhu, pH, DO, kecerahan, amonia, nitrit, nitrat, dan fosfat. Adapun parameter utama terdiri dari keanekaragaman dan kepadatan fitoplankton. Untuk analisis data yang saya gunakan ada kelimpahan fitoplankton, indeks keragaman, tingkat keseragaman, indeks dominansi, tingkat kesuburan dengan metode TRIX, dan analisis sidik ragam menggunakan uji ANOVA untuk membandingkan data di musim kemarau dan juga musim hujan. Terakhir, berikut ini referensi yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.